udah ngomong banyak. Gua yang itu mantap. Sekarang udah jam setengah 10 di Kucing dan cuacanya sangat panas. Di sini nggak ada apa-apa. Hari ini aku mau makan mie. Makan apa sih namanya? Laksa. Aku nggak tahu bakalan di lidahku oke atau enggak, tapi semoga oke-oke aja. Coba laksa. Dekat sini ada laksa terkenal. Semoga enak ya. Itu tempat laksanya, tapi karena banyak orang aku kayak malas sumpah banyak banget orangnya. Jadi kita lanjut aja cari makanan yang lain. Pasti ada kok, banyak kok. Besok masih ada waktu, kita makan di situ besok pagi kali ya. Inilah komplek-komplek kayak di Hongkong anjir. Karena yang tadi rame banget, jadi aku memutuskan untuk cari makanan yang lain dan ketemulah ini bengkel perut. Namanya Indonesia banget, tapi yang jual ternyata bukan Indonesia. Kita coba makanan nasi goreng, sarapan nasi goreng dan kayak risol kali ya. Kita makan risol. Rasanya sama aja kayak yang di Indo. Dan sobi ini kayaknya bakal jadi rekomendasi sih, karena cuma 7 ringgit dan dapat nasi goreng plus ayam. Mantap, mari kita sarapan. Karena orang ini buta map, jadi dia ngemper di sini. Aku lagi nunggu bis gratis yang harusnya ke Semenggol Orangutan Center gitu. Tapi karena tadi kelewat dia di depanku dan aku nggak bisa ngejar, akhirnya aku memutuskan untuk take the fastest bus. Bis jurusan mana yang cepet datang, aku akan menggunakan bis itu. Aku nggak tahu aku mau kemana hari ini karena ya nggak tahu, nggak ada plan di sini mau kemana. Ya udah, tapi kalau di aplikasi bis yang paling cepat datang ke sini tuh bis yang ke Waterfront. Jadi kayak aku akan tag Waterfront bis. Terus ini kan udah jam setengah 12, nanti di sana kita rehat salat dulu, terus habis itu lanjut nggak tahu mau kemana. Kayaknya ke airport nggak sih? Ngapain ke airport? Ya nge-charger airport, ya itulah pokoknya. Bye, see you nanti. Masih setia menunggu bis warna abu-abu, harusnya bentar lagi muncul dari sana, tapi kita tunggu saja. Aku di sini udah setengah jam kali ya menunggu bis ini untuk datang. Mana? Gak datang. Di aplikasinya kayaknya dari situ. Sudah kayak bebas dari dalam. Kita bersihkan aja. Tapi karena ada AC-nya jadi oke aja.
bisa ya? Kan? Oh no. Sekarang ada di Indian Street namanya. Jual batik Malay. 2,430. Lebih nggak ya? Nggak mau di tas. Janganlah. Inside of, nggak tahu ini mau apa, tapi di sini dingin, enak. Popcorn, mahal lah. Sudah kecapean, jalan-jalan aja dan ngadem. Terus nanti sore di Waterfront sampai malam mungkin. Capek, bingung mau kemana. Panas. Masjid India. Satkama Police Station. Please allow. Aku juga nggak tahu ini di mana, karena harusnya tadi tuh aku turun terminal kan, terminal Kucing Sentral. Nah aku udah pencet bel, tapi bapaknya nggak berhenti. Terus ya udah aku lurus terus saja. Terus ngikutin ibu-ibu yang ada di sana, yang mau turun kan. Ya udah turun di depannya gitu. Nah sekarang aku nggak tahu ini di mana. Semoga saya selamat karena banyak orang yang lewat sini ngeliatin aku duduk di sini. Semoga masih ada bis juga sih. Harusnya masih ada 4.30 itu dari Semenggoh Borneo Orangutan Center. Semoga nggak terlalu malam lah sampai sini. Karena aku sebenarnya takut sih, ini bukan Indonesia masalahnya. Lagian jet lag tadi kenapa nggak berdiri? Hah? Ada di bis, tapi ini bukan bis gratis. Ciwon 8M, bayar sama ringgit 7 sen. Semoga ini sampai Waterfront ya, karena udah capek. Sebenarnya bisnya tuh di belakang bis ini tuh. Tapi ini duluan yang datang, ya udah biar kenapa biar nggak di sana takut aja. Semoga saya selamat
sampai di waterfront lagi. Aku mau sholat dulu lah. Banyak sekali huru-hara yang terjadi hari ini. Awalnya aku mau ke ini kan, orangutan itu. Kok orangutan sih? Iya bener, orangutan Borneo lah itu namanya, apa nggak tahu. Terus ketinggalan bus di sini juga di terminal ini. Apa sih namanya itu? Terus nantilah aku ceritain kalau lagi senggang nggak bisa mikir. Sekarang aku lagi ada di kamar mandi masjid. Aku mau tunjukin ke kalian ini guys. Di sini tuh semprotannya tuh kayak gini. Jadi nggak ada ini ya loh. Kalau di kita kan ada semprot mengaturnya dipegang. Nah ini nggak ada. Mereka di sini. Gayung apalagi nggak ada. Tadi aku habis pup di sini. Untung ada sabun ya. Karena kalau di penginapan nggak enak sama yang lain, pasti kedengeran. Jadi ya udah deh, di situ tadi. Oke, sekarang aku mau ke Everest. Mau beli makanan lah. Lapar apa ya, beli apa ya? Di sini banyak yang jualan makanan. Open air market situ kali ya. Aku pengen beli burger deh. Dari kapan tahun aku pengen beli burger. Kalau nggak besar. Mau burgernya 1 beef cheese ya? Iya. Karena panas kita ini dulu, hampir sini dulu yang nggak panas. Di sini 5:30 masih panas. Kita cari yang nggak ada jackpotnya. Maziban. Lihat, mana tadi yang jual? Rp5 burger beef cheese. Apakah seenak di Jawa? Apa kok di Jawa referensinya? Pecak. Tapi jam segini belum rame. Mungkin nanti agak malaman kali baru rame. Aku nganjal perut. Berarti aku beli beef burger aja. Terus nanti nangkring di jembatan itu. Terus agak malaman karena aku pengen nonton show air mancur. Jadi setelah sholat isya kayak bakal beli jajan lagi. Apa ya? Di sana tadi Rp4 ini jagung sama minum-minuman kali ya. Minum-minuman. Nggak tahu besok tenggorokanku gimana nasibnya. Tapi semoga oke aja. Kalian mau lihat ini nggak? Sunset cruising. Nah itu berapa ya? Rp78 atau nggak salah? Sekitar 7 kali 4 berapa? 200 ribuan. 300 selama 2-3 jam. 200 ribu udah dari ini nggak sih? Belitung ke Pontianak. Satu hari dapat makan 3 kali. Itu cuma 2 jam. Udah mabok naik kapal. Next time aja kita cobain. Kita mau naik lagi ke ini namanya apa ya, bridge gitu pokoknya. Kalau malam dia ini ada lampunya, tapi karena ini masih sore belum petang jadi belum dihidupin. Kalau di tengah-tengah sana tuh rasanya goyang-goyang guys, nggak tahu kenapa. Konstruksinya kurang kokoh dia. Tapi semoga sih aman-aman aja ya. Agak goyang dikit. Pusing. Ini jembatan Darul Hana. Kayak nama masjid Darul Hana. Masjid Darul Hana. Orang Afrika ini tinggi-tinggi, habis lari dia. Kelihatan habis lari. Di sini tuh mereka punya ini guys, flag-nya sendiri, apa sih benderanya sendiri di setiap masing-masing provinsi kali atau distrik ya, atau apa nggak tahu. Pokoknya dia punya flag sendiri. Kalau Indonesia kan semuanya sama gitu, merah putih. Nah di sini enggak, mereka punya bendera sendiri. Di Sarawak beda, di Sabah beda. Sama aja deh, Sabah. Beda, Sarawak beda, Sabah beda. Mungkin daratan Semenanjung juga beda.
Tuh fun fact. Ini yang kayak kerucut itu kayak ini gedung DPR gak sih? Atau ngasal. Tapi kayak ya semacam gedung-gedung pemerintahan gitu. Terjun ke sini seru kali ya? Seru nggak balik tau. Kita duduk di sini aja menikmati sore sambil makan burger. Ya nggak sih? Iyalah, bisa enggak. Hari ini sunsetnya nggak terlalu se-oke kemarin karena tadi siang tuh nggak ada yang tadi aku waktu kesini pas bis tersesat itu dia hujan, ada hujan jadi tapi ya masih oke lah. Kita lihat sunset di sini. Awalnya bingung guys, ini ada sound di sebelah sana tuh juga ada sound gantung 2. Buat apa kataku, kayak apakah ada yang konser di sini? Ternyata buat mengiringi lagu ini water fountain. Water fountain itu apa sih? Kayak air mancur yang di dancing apa sih bilangnya? Itulah pokoknya bagus banget. 15 menit. Kita tapi pulang aja karena udah dapet video kemalaman, soalnya nanti mau ke Evergreen dulu beli minum sama pakai yang enak dimakan biar gak kemalaman juga. Udah malam, sudah beli air 1,5 liter. Terima kasih sudah menemani hari yang huru-hara ini. Di sini jam segini udah lumayan sepi ya. Agak ngeri juga kalau pergi malam-malam dan di negeri orang. Jadi aku teruskan tidak pulang terlalu malam. Sekarang jam 9 lebih kayaknya. Udah. Thank you for today. Besok nggak keluar jauh-jauh karena besok kerja. Semoga aman-aman aja kerjaanku settle. Soalnya several days itu nggak ada tas, jadi kayak digantungin. Aku juga bingung. Ya udah deh. Baik, hari ini hari Senin jam 9.44. Kalau di Jawa itu jam 8.44. Aku baru nyadar kalau di sini tuh lebih cepat 1 jam. Hari ini aku mau makan laksa lagi, tapi kalau rame nggak jadi. Kita cari tempat yang lain. Kalau rame, kalau nggak ya kita oke aja makan di situ. Oke. Turns out laksanya tutup, why? Kenapa tutup? Nggak lucu, tutup dia. Putar aja, balik lagi. Kenapa tutup? Mau makan apa aku? Sebal. Ya namanya orang bingung kan. Tadi udah pesen langsung, aku kira langsung ke stallnya kan, ternyata ada pelayannya. Saya datang lagi ke sini. Tapi bahasa Melayu aku juga nggak tahu ya. Aku kira sama-sama aja, dia bingung, aku juga bingung. Ya udah akhirnya pesen lagi, aku pesen mie Jawa satai 1 sama teh tarik. Yes. Di sini teh tariknya oke sih. Oke daripada aku beli teh yang lain. Mungkin better aku beli teh tarik aja. Aku pertama kali nyobain itu di lidahku oke. Semoga oke yang ini juga. Minumannya beda. Aku pesan teh tarik sejuk. Tarik sejuk lagi. Mari kita rasakan. Apakah rasanya oke sama kayak kemarin? Manis, tapi enak. Langsung kah?
Namanya mie Jawa Satai. 8 ringgit. Mari kita rasakan. Apa ini? Kuah satenya masih bisa lah di lidahku, tapi kalau kuah ini kayak nggak bisa. Kayak ada ikan-ikannya gitu, amis, kurang cocok. Aku kurang cocok di lidahku, kurang cocok. Sudah, kita beli pisang goreng. Satu berapa? Oh, mau 5, 2 ringgit. Jangan lupa kita beli pisang goreng 2 ringgit 5 pieces buat amunisi nanti malam. Aku malas kemana-mana sebenarnya. Di sini naik mobil semua guys, nggak ada yang naik motor. Ada sih tapi kayak cuman Uber Food, Grab Food gitu-gitu. Kalau yang motor pribadi jarang aku lihat. Ada deh. Baru dia omongin di jalan. Tapi banyak kan mobil guys, bukan motor. Aku pengen duduk di mana ya yang enak sambil menikmati panasnya hari dan aku yang belum mandi. Hari ini kerjaannya nggak tahu, nggak jelas. Ini tuh sebuah nikmat yang oke atau enggak, aku juga bingung. Karena dari minggu kemarin itu kan selesai project yang satunya udah 6 bulan tuh, udah di bulan April atau Maret kayak ya. Selesai bulan ini, minggu kemarin sih. Terus sampai hari ini kita tuh masih disuruh buat belajar. Balik lagi ke project awal gitu kan. Terus aku bingung, apakah ini akan digantung seperti ini terus, atau nanti bakal di-assign new project, atau bakal di-kick, di-cut off, aku juga nggak tahu. Jadi kayak masih ngambang. Lanjut atau enggak gitu. Tapi padahal di websitenya itu dia lagi open recruitment buat role yang beda. Kenapa nggak kita di-assign ke role itu yang udah masuk production gitu kan. Jadi aku juga bingung gimana nasibku nanti. Padahal perjalananku masih lama, masih jauh. Siapa yang akan mensupport perjalanan ini kalau bukan aku sendiri kan. Itulah aku masih bingung sekarang. Semoga ada kejelasan ya, dan semoga seminggu ini lebih 1 hari, 5 hari lebih 1 hari ini tetap dibayar, semoga. Gue berharapnya gitu. Kita semua berharap gitu ya. Oke. Next month udah ada planning buat, kayaknya kan akhir bulan ini aku udah sampai Indonesia lagi, sampai Nunukan tanggal 28 atau 29 gitu. Sampai Makassar tanggal 1 atau 2 ya. Itulah pokoknya. Terus setelah itu aku masih bingung karena ada kapal dari Makassar ke Labuan Bajo itu tanggal 2. Pas banget aku nyampe itu ada kapal yang langsung ke Labuan Bajo. Terus tanggal 4 juga ada. Nah aku bingung apakah sampai Makassar langsung lanjut Labuan Bajo, atau aku bakal stay dulu di Makassar sampai tanggal 4 baru ke Labuan Bajo. Nah masalahnya aku pengen saving kan, menghemat. Kalau di Labuan Bajo alhamdulillah punya saudara, jadi kayak bisa tinggal di situ lah dan makan di situ juga.
Kalau di Makassar aku harus keluarin budget lagi. Terus nanti akhir bulan Oktober ya berarti aku bakal ke Banda Neira. Udah beli tiket berangkatnya sama temenku. Udah janjian kita, tapi tetap aku harus ke Makassar dulu kan, karena kalau dari Labuan Bajo ke Banda Neira itu nggak ada yang direct. Jadi takutnya aku di Makassar masih nginep lagi, jadi ngeluarin budget lagi. Itulah yang aku agak bingungkan akhir-akhir ini. Semoga jadwalnya segera keluar ya. Pelni lama banget keluarnya jadwal, aku kan jadi bingung. Ya udah, segitu aja live update 3 menit 4 menit ini. Di sini cuaca lagi-lagi cerah ya. Nggak tahu nanti sore kalau hujan. Kalian tadi malam hujan. Itu aja, udah capek tanganku. Mau cerita, kemarin kan waktu di Antikong, di imigrasi Antikong kan kita sampai sana tuh jam 4:30 pagi dan perbatasannya baru buka itu jam 7. Nah yaudah aku tidur dulu, terus disuruh keluar itu 6:30 kan. Yaudah keluar bawa semua barang-barang, bawa tas karirku depan belakang. Terus masuklah kita ke perbatasan di imigrasinya Indonesia ya. Waktu itu pas di gerbang tuh aku lihat jam, itu jam 7. Oh jam 7, bener berarti jam 7. Masuklah kita, set. Nah udah, terus setelah selesai imigrasi Indonesia, terus aku ke imigrasi Malaysia. Aku lihat jam lagi, set. Loh kok udah jam 8:15 gitu kan. Aku pikir, masa aku tadi kayaknya nggak sampai 1 jam deh. Masa udah jam 8 aja, cepet banget. Aku nggak ngerasa cepet gitu kan. Terus ya udah, aku tanpa bersalah, tanpa tahu apa-apa, lanjut aja jalan ke Biskan. Ternyata emang di sini tuh lebih cepat 1 jam daripada di Pontianak. Padahal beda perbatasan doang, ke batas negara doang, tapi ternyata lebih cepat 1 jam. Nah jamku kan jam smartwatch lah ya, smartwatch lah ya, anggap aja. Nah dia itu sesuaiin sendiri kan kalau analog tuh harus kita setting lagi, ini kan enggak. So, aku baru kepikiran hari ini di sini, oh iya ya kemarin tuh emang 15 menit doang, nggak nyampe sejam, karena si jamku ini langsung berubah jadi ikut jam Malaysia kan, GMT plus 8. Kalau Indonesia kan GMT plus 7, Pontianak juga GMT plus 7. Makanya ya juga ya, kemarin emang cuma 15 menit, nggak nyampe 1 jam gitu loh. Lucu banget sumpah.